Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Novitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, beriman, kreatif, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya, berkolaborasi dengan rekan guru yang berhasil menerapkan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengelola kelas untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, bisakah semua peserta didik saya mempunyai kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik? Apa yang saya rasakan ketika murid saya sudah memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik? Apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya, membuat capaian yang realistis untuk setiap pertemuan,
berkolaborasi dengan rekan sejawat, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kapan rencana ini akan mulai dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaat teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Bagaimana mencatat perkembangan yang muncul dari setiap peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya mengajak rekan sejawat yang menguasai teknologi dalam pembelajaran dalam rencana ini, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya, membuat daftar pelaksanaan observasi setiap minggunya, siapa yang mengobservasi dan kapan, membuat daftar catatan perkembangan peserta didik yang muncul setiap pertemuan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.